Assalamualaikum, jumpa lagi di channel kami, Family Kitchen. Hai semua, kali ini saya akan membuat serundeng daging. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja ikuti proses pembuatannya. Di sini ada bumbu yang saya siapkan, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, dan serai. Ditambah juga dengan garam, kaldu bubuk, dan MSG. Ada juga bumbu intinya, yaitu asam dan gula merah. Mula-mula saya akan menyiapkan air untuk merebus daging. Saya akan menggunakan metode 5-30-7 menit. Saya gunakan daging sebanyak 1 kilo. Kita rebus dahulu air sampai mendidih. Kemudian masukkan daging semuanya. Kita tambahkan juga serai, kayu manis, dan juga jahe geprek. Beri juga garam, MSG, dan kaldu bubuk supaya dagingnya tidak berasa hambar bila sudah matang. Kemudian kita tunggu hingga airnya mendidih kembali. Setelah air mendidih, lalu kita tutup panci dan matikan kompornya. Kita tunggu atau diamkan selama 30 menit. Lalu kita rebus kembali sampai 7 menit. Kemudian matikan kompor. Nah, dagingnya sudah matang. Lalu kita pisahkan daging dari air kaldunya. Kemudian saya siapkan bumbu untuk dihaluskan. Pertama-tama saya siapkan ketumbar dahulu dan saya haluskan terlebih dahulu agar ketumbarnya nanti bila di blender dengan yang lainnya sudah halus. Karena jika ketumbar di blender bersamaan dengan bumbu lainnya, maka ketumbar tidak akan halus dan masih terasa kasar kalau kita makan nanti. Setelah ketumbar kita blender halus, lalu masukkan bahan-bahan lainnya dan kita blender kembali. Tambahkan juga dengan gula merah kira-kira sebanyak 2 sendok makan. Setelah bumbu di blender dan halus seperti ini, lalu kita tambahkan garam, MSG, dan kaldu bubuk. Kita aduk jadi satu hingga rata. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan juga air asam jawa. Lumuri daging dengan separuh bumbu agar bumbunya meresap ke dalam daging. Kemudian kita siapkan kelapa muda yang sudah diparut dan kita tambahkan sisa bumbu tadi. Diaduk hingga bumbu tercampur rata dengan kelapa parut. Kemudian kita sangrai hingga kuning keemasan. Di sini saya akan menggoreng daging terlebih dahulu sampai daging kuning kecoklatan. Jangan terlalu garing karena nanti daging akan keras. Kita tidak perlu lagi menambahkan garam, MSG atau kaldu bubuk lagi ya, karena tadi kan sudah diberikan.
Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita langsung mengangkatnya. Kita lanjutkan dengan menyangrai kelapa muda yang sudah dibumbui tadi. Sangrai hingga warna kelapa menjadi kuning kecoklatan. Kita harus lebih sering-sering mengaduk-aduk kelapa parut ini agar tidak terasa gosong. Lalu kita masukkan juga serai sebanyak 1 batang supaya kelapa sangrainya terasa wangi. Kalau saya lebih menyarankan untuk menyangrai kelapa parut ini dengan menggunakan wajan teflon karena tidak akan lengket dan cepat gosong. Tapi dengan menggunakan wajan biasa juga bisa, asalkan gunakan dengan api kompor yang kecil dan sering-sering diaduk. Masukkan daging yang sudah digoreng tadi jika kelapa sangrainya sudah berwarna kuning keemasan. Aduk-aduk hingga rata, goreng-goreng kembali hingga daging dan kelapa sangrainya menyatu dengan baik. Nah, jika kelapa sangrainya sudah terasa ringan dan berwarna kuning kecoklatan serta dagingnya sudah menyatu, lalu matikan api dan siap disajikan. Nah, daging serundeng ini sudah jadi, kelihatannya sudah cantik dan rasanya sudah pasti enak. Di atas serundeng ini kita juga bisa menaburkan kacang goreng ataupun bawang goreng atau juga irisan cabai besar yang sudah digoreng. Sekian dulu sajian kali ini, semoga Bunda semua bisa mengikutinya di rumah. Jangan lupa di subscribe dan berikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.